pada saat ini saya akan mencoba mewawancari Bapak mengenai beberapa pertanyaan. Langsung saja Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama Pak, mengenai pengambilan keputusan ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Kalau masalah pengambil keputusan dalam masalahnya istilahnya dalam kasus etika ya, saya lakukan ya dengan mengindikasi kasus-kasus yang berdilema etika. Selama ini ada dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dari salah sudut pandang, kemudian menilai dengan penuh pertimbangan dengan dasar keberpihakan kepada murid ataupun nilai kebajikannya. Sedangkan untuk masalah rujukan moral, di sini mengindikasikan ya yang penting adalah jika kasus tersebut ada unsur pelanggaran hukum di dalamnya, maka sudah termasuk ke dalam rujukan moral menurut saya. Baik Pak, ini yang pertanyaan kedua Pak. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi saya selalu melakukan identifikasi, melihat dari sudut pandang terhadap permasalahan tersebut, kemudian terlebih dahulu mengajak para wakil kepala sekolah ataupun guru untuk terlibat dalam mengambil keputusan ini. Setelah itu barulah saya akan memutuskannya dan mempertimbangkan yang mana berpihak kepada murid dan guru atau maupun untuk sekolah. Nah kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya yang pertama ya, dalam mengambil keputusan ini, menerima informasi dari guru maupun para murid terhadap suatu permasalahan, kemudian mengidentifikasi masalah dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam berbagai sudut pandangan, dan tentunya mengajak diskusi para wakil sekolah dan guru dan TU untuk mengalih informasi yang ada itu dan menampung saran dan masukan baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian barulah memutuskan dengan pertimbangan yang tepat. Oh, seperti itu Pak. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berdilema etika ini Pak? Yang efektif dalam mengambil keputusan ini dengan menerima masukan atau saran yang biasanya itu dari para wakil, rekan guru TTU maupun pihak-pihak terkait. Oke, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus berdilema etika yang Bapak temui biasanya? Nah, biasanya nih yang menjadi tantangan dalam kepentingan individu ataupun kelompok dalam permasalahan tersebut yang melihatkan pihak luar dengan intervensi langsung pada saya sebagai kepala sekolah. Namun saya tetap berprinsip akan berpihak kepada murid, guru dan juga kebaikan sekolah. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kemudian apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Kalau masalah untuk jadwal itu ya tergantung situasi. Jika permasalahan itu bisa diselesaikan di tempat, maka langsung di tempat. Namun jika permasalahan itu agak berat dan perlu diidentifikasi dulu, maka penyelesaian diatur waktu yang tepat. Ya. Apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus berdilema etika ini Pak? Yang banyak membantu ya, yang membantu saya dalam mengambil keputusan di sekolah. Selama ini tentunya rekan-rekan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, juga komite sekolah,
dan pihak-pihak yang peduli pada sekolah. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan berdilema etika selama Bapak menjadi kepala sekolah? dari pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdilema etika, bahwa setiap keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid, Bapak Ibu guru sekolah, dan nilai KBK. Jadi Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu wawancara yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saat ini saya akan mewawancari Bapak nih, kepada Bapak beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah Bapak? Kalau di sekolah kami untuk dilema etika ini, kita mengacu kepada melihat dulu topik atau permasalahannya itu, diidentifikasi dulu, diketahui dulu sumbernya melalui guru atau melalui TU, supaya kita dapat permasalahan yang sebetulnya. Kemudian untuk hal yang kedua, kalau menurut saya masalah bujukan moral itu yang mengacu kepada adanya unsur pelanggaran hukum. Ya. Baik Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengambil keputusan di sekolah itu biasanya kami melalui identifikasi kasus itu dulu, kemudian sejauh mana kedua kebaikan itu baru kami memutuskan melalui rapat dengan majelis guru dan mencari sumber yang betul-betul layak dipercaya untuk memutuskan suatu permasalahan itu. Kalau nilai itu kita tidak merugikan kepada siswa. Nah kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkahnya ya, kita yang pertama sekali mengidentifikasi masalahnya, kemudian kalaupun toh kita libatkan orang tua murid, di samping itu kita sudah mempunyai informasi yang real dengan kejadian siswa itu, melalui pemanggilan orang tua untuk mencari solusi yang paling terbaik supaya keputusan itu tidak merugikan kepada anak didik. Baik Pak, kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berdilema etika itu Pak? Untuk kasus-kasus itu jangan ada intervensi dari pihak manapun di dalam mengambil keputusan. Artinya segala sesuatu keputusan itu memang melalui musyawarah, baik majelis guru, TU, wakil kepala sekolah, atau unsur katakanlah di situ warga sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Karena tidak boleh keberpihakan atau intervensi itu akan merugikan kepada peserta didik. Seperti itu Pak ya. Nah begini Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya itu kadangkala siswa itu berprestasi, sementara dilemanya adalah seringnya dia tidak mengikuti
proses belajar mengajar, sementara dia membawa nama harum sekolah. Nah, untuk syarat kenaikan kelas itu kadang-kadang menjadi dilema kami adalah untuk memutuskan apakah dia naik atau tidak. Di satu sisi secara absensi kadang-kadang anak ini tentu dengan ikut sertanya baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tersita waktu belajar dia. Nah, sementara kami harus seperti saya sebagai pimpinan di sekolah harus memutuskan yang tidak merugikan anak itu. Kecenderungan kami adalah memberikan kebijakan untuk keputusan kenaikan kelas kepada siswa itu. Siswa tadi Pak. Ya, itu dilemanya. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, baik bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kira-kira? Kalau di sekolah kami biasanya, kalau saya rutin dalam 1 minggu itu menanya kepada wali kelas, ada permasalahan kita buat seperti problem solving. Bagaimanapun kita hadapi kasus anak-anak ini kan banyak. Mana yang sudah teridentifikasi yang berakibat fatal, itu pasti kami langsung menangani pada saat kejadian. Nah, jadi kita tidak menunggu waktu atau mengulur-ulur waktu. Nah, kita langsung menangani. Kalaupun toh ada keputusan, kita bawa orang tua murid untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang apa? Karena dampak dari kalau kita mengulur waktu, dia akan makin berkembang. Tahu menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, itu. Jadi di mana ada kejadian, di situ kami langsung mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah itu. Kemudian Pak, adakah selama ini seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus berdilema ITK di sekolah? Kalau itu para guru-guru wali kelas itu yang membantu untuk mencapai suatu kebijakan atau suatu keputusan. Jadi kita tidak menggunakan hak otoritas kita, tetapi tetap dibawa ke musyawarah. Baik Pak, nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik selama ini dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berdilema etika ini Pak? Nah, ini untuk kesimpulannya di dalam dilema etika ini adalah semua keputusan untuk memutuskan kita harus ada unsur keberpihakan kepada peserta didik. Karena kita tahu di dalam membina, membimbing itu penuh tanggung jawab. Karena rasa keikhlasan kita supaya anak didiknya. Di samping itu tentu kita menanamkan budi pekerti, akhlak mulia itu sedini mungkin. Barangkali itu. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Saya mohon pamit Pak. Oke. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari wawancara yang telah saya lakukan ke masing-masing kepala sekolah, di sini dapat saya refleksikan bahwa dalam pengambilan keputusan sebagian besar sudah dilaksanakan, mulai dari melihat fakta-fakta dengan berbagai sudut pandang, kemudian melakukan diskusi dan dibantu oleh berbagai pihak seperti rekan-rekan guru, wakil kepala sekolah maupun pihak-pihak terkait. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tadi, pada dasarnya sudah mengarah kepada keberpihakan terhadap murid, kemudian pada guru dan sekolah, sehingga mendapat keputusan yang baik untuk perkembangan dan masa depan peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.